Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang periode ketiga yang disusun oleh Alvina Budi absen 1, Angelista Pierina absen 4, Awitra Pandityo Murti absen 6, Cinta Dasista absen 7, Ladia Pawa absen 11, Nadia Seva absen 21, dan Sofia Nurnisrina absen 32. Pada periode ketiga, pada tahun 334 Hijriyah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriyah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan Bani Buaih dalam pemerintahan kekhalifahan Bani Abbas. Periode ini biasa disebut juga dengan masa pengaruh Persia kedua. Masa kejayaan Bani Buaih merupakan era transisi berakhirnya kekuasaan bangsa Arab di kekhalifahan Abbasiyah. Selama mengendalikan kekuasaannya di Baghdad, dinasti Buaih turut berjasa mengembangkan supremasi peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Sederet ilmuwan, pemikir, dan ulama besar lahir di era kekuasaan Bani Buaih di kota Baghdad. Ulama dan ilmuwan penting. Ulama dan ilmuwan penting yang muncul pada periode ketiga antara lain 1. Ibnu Sina, 2. Al-Farghani, 3. Abdurrahman Al-Sufi yang wafat pada tahun 986 Masehi, dan yang keempat Ibnu Maskawih yang wafat pada tahun 1030 Masehi. Sumbangan ilmuwan dan intelektual yang berada dalam lindungan dan dukungan para penguasa Buaih ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan sungguh sangat besar. Tidak cuma itu, Philip Kahiti dalam bukunya History of Arab juga mencatat peran penting Bani Buaih dalam pembangunan di kota Baghdad. Menurut Hitti, di era kekuasaannya, para penguasa Buaih berhasil membangun masjid, rumah sakit, serta kanal-kanal. Pembangunan infrastruktur itu turut membuat sektor ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri menggeliat. Philip Kahiti dalam bukunya History of Arabs, From the Earliest Times to the Present, menulis bahwa masa yang kelam bagi sejarah khalifah dimulai pada Desember 945 ketika Al-Mustaqfa diterima di Baghdad dan diangkat menjadi khalifah. Ahmad bin Buaih sebagai Amir al-Umara. Pada Januari 946, Al-Muqtafi dibuat menjadi buta dan diturunkan oleh Mu'izz al-Daulah dan digantikan oleh Khalifah baru Al-Muti. Pada masa supremasi Bani Buaih pada tahun 945 hingga 1055, Khalifah diangkat dan diturunkan semua mereka. Di Baghdad, mereka membangun beberapa istana yang disebut Dar al-Mamlakah. Dikatakan masa yang kelam karena pada rezim Bani Buaih, Khalifah hanya simbol saja, digaji oleh Sultan Bani Buaih yang berkuasa. Bahkan, Khalifah Al-Mustaqfi matanya sampai dibutakan dengan dicungkil, dipenjarakan oleh Ahmad bin Buaih atau Mu'izz al-Daulah sampai meninggal dalam usia 46 tahun 2 bulan pada tahun 338 Hijriah. Wibawa Khalifah hilang sama sekali pada masa Khalifah Al-Ta'i pada tahun 974 sampai 991 Masehi dengan Sultan Buwaihi Adud al-Daulah. Sultan Buwaihi yang paling kuat pengaruhnya. Bencana demi bencana terjadi. Gempa, banjir, dan kelaparan juga disertai ancaman keamanan dari kelompok Qoramitin dan juga pengaruh Bani Ubaid di Mesir. Khalifah terakhir di zaman rezim Buwaihi adalah Al-Qaim. Kejayaan Bani Buaih. Buaih mencapai posisi terkuat pada masa Ad al-Daulah pada tahun 949 sampai 983, anak dari Rukn al-Daulah. Adud al-Daulah menikah dengan putri Khalifah Ta'i dan Khalifah Ta'i menikahi putri Adud al-Daulah. Adud al-Daulah merupakan penguasa yang pertama bergelar Syahansyah. Kebangkitan yang dilakukan di masa Adud al-Daulah, meskipun waktu pemerintahannya singkat, namun meninggalkan pengaruh besar dalam membangun peradaban yang gemilang. Adud al-Daulah memindahkan ibu kotanya ke Shiraz, namun begitu, ia tetap memperindah Baghdad, memperbaiki saluran air,
membangun rumah sakit, dan lain-lain. Demikian yang dicatat oleh Miskawai, bendaharawan Adud al-Daulah. Yang sangat signifikan adalah pembangunan rumah sakit yang paling terkenal di Baghdad, yakni Bimaristan al-Adudi. Bimaristan al-Adudi selesai dibangun pada 978 sampai 979 dan menghabiskan 100.000 dinar. Adad ad-Daulah adalah raja terbaik Bani Buaih. Sarana-sarana penunjang peradaban yang tersedia di zaman Bani Buaih tidaklah sedikit. Kemunduran Bani Buaih. Berakhirnya pemerintahan Buaihi adalah ketika anak-anak Adud ad-Daulah, yaitu Baha al-Daulah, Syaraf, dan saudara ketiga mereka, Samsam al-Daulah, berselisih satu sama lain. Permusuhan dan perang terus berlanjut sampai kepada keturunan mereka. Mereka kemudian diserang Togralbek as-Saljuki dan Irak dikuasai Bani Saljuk tahun 447 Hijriah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.